Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Seperti biasa kita akan kembali membahas story PGR, tapi sebelum masuk ke chapter 10 seperti biasa kita akan membahas interlude yang bersangkutan dengan chapter 10, yaitu interlude Veritas dan Silver Fang. Dan sebelum memulai seperti biasa untuk para Sikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Baiklah ayo kita gaskan masuk ke story. Dan selamat menonton Sikikan. Interlude Veritas, hilangnya kebenaran. Kota 173, bagian luar Gereja Suci, 3 November, pukul 10.29. Ini Toby, dia adalah penjaga di gereja ini, dirinya habis dirawat karena terluka dalam tugas terakhir. Bersama temannya Lofty yang menggantinya selagi dia cuti, Toby sedang mengucapkan terima kasih pada temannya dengan memberi ransum paket MRE, lalu mereka membicarakan keadaan gereja. Soal gereja yang mulai ramai setelah kedatangan para biarawati, dan pasukan dari Kuzat Snowpline beberapa waktu lalu mampir ke sini, dan mereka meninggalkan seorang saudarinya lalu melanjutkan perjalanan ke selatan dengan beberapa penyintas lainnya. Setelah mengobrol Toby ingin melanjutkan latihannya karena baginya tak ada waktu santai untuk melindungi gereja ini, dan mereka juga membicarakan seseorang bernama Bianca. Lalu kita masuk ke bagian cerita Lofty. Beberapa orang sedang membicarakan seseorang saudari yang membunuh ayahnya sendiri dan gereja yang mau merawat saudari itu. Bahkan saat saudari ditanya soal itu dia tak mengelaknya. Di bagian lain, ada dua orang yang membicarakan soal orang hilang, dan semua itu sering terjadi karena kehadiran saudari bernama Bianca itu di gereja. Dan mereka pun menyalahkan semua kejadian itu tanpa alasan pasti dan ingin mengusirnya dari kota ini. Bahkan mereka menyalahkan tentara dengan bilang mereka tidak becus dalam bekerja dan diam saja dalam hal ini. Bahkan mereka menyalahkan Toby, terus menyalahkan tanpa ada bukti pasti dengan apa yang mereka bicarakan. Dan begitulah, dia membunuh ayah yang telah membesarkannya di dataran salju. Lalu pandangan mereka mengarah kepada seorang gadis berambut pirang yang sedang duduk di pojokan. Tapi Toby percaya bahwa dia bukan orang jahat. Dia yakin itu hanya kesalahpahaman saja. Toby tak peduli dengan pandangan orang lain, dia tetap percaya bahwa Bianca adalah orang baik. Tak peduli dengan tatapan orang padanya, lalu Toby kembali bekerja, membawa kotak suplai makanan kepada seorang pastor bernama Leon. Leon cukup senang melihatnya kembali dan ternyata Pastor Leon adalah ayah Toby, lalu keadaan pun mulai berjalan seperti biasa. Sang ayah memanggil semua orang dengan tepukan, lalu mereka berbaris untuk menikmati kotak suplai makanan yang telah tersedia. Mengambil persediaan untuk masing-masing orang sambil berdoa atas rasa syukur dengan berkat yang bisa dinikmati hari ini. Tapi Toby melihat Bianca berdiri di ujung tanpa mau maju untuk mengambil kotak makanan. Lalu Toby pun mengambil satu kotak makanan dan menghampirinya. Toby memberikan kotak itu dengan bunga lili putih di atasnya, sambil memuji kecantikannya yang sama dengan bunga lili itu. Tapi Bianca sepertinya menolak, dan berterima kasih atas pujiannya. Dan ada wanita datang memotong pembicaraan mereka, lalu para warga dan biarawati lain berusaha menjauhkan Toby dari Bianca. Dan bahkan seorang warga menceritakan tentang orang hilang akhir-akhir ini di depan Bianca, seakan sengaja menuduhnya secara tidak langsung. Namun Toby tak memperdulikannya, dan dengan semua perhatian tertuju padanya, akhirnya mereka tak dapat melanjutkan percakapan itu. Tapi sebaliknya Toby malah bilang di depan semua orang untuk jangan khawatir, karena ia sebagai prajurit akan melindungi kalian semua dari hal itu. Kota 173, Gereja Suci, 13 November pukul 9.41 pagi. Sudah 10 hari sejak Toby mengirimkan perbekalan terakhir, suasana tak nyaman telah menyebar di seluruh gereja, mulailah gosip yang tak enak didengar. Dengan menyangkut pautkan orang yang hilang dengan Toby yang sudah 10 hari tak terlihat, kembali Bianca menjadi kambing hitam dengan diberi julukan penyihir. Kepercayaan mereka setiap orang yang melakukan kontak dengan Bianca pasti menghilang. Pemikiran orang kolot kenapa selalu begitu ya? Saat Bianca terlihat oleh mereka langsung mereka pun menjauhinya. Kota 173, koridor di dalam Gereja Suci, 21 Desember, pukul 11.47 malam. Keheningan malam terpecahkan oleh suara langkah yang bergema di koridor yang kosong, cahaya bulan menembus kaca jendela, spektrum mewarnai dinding seperti menari-nari dalam bayangan, di bawah cahaya redup terlihat sosok berambut emas dengan wajah bersedih. Bergumam di dekat jendela, orang itu adalah Bianca, kesedihan bercampur aduk dengan kekhawatiran pada orang yang hilang, sambil menanyakan kepada ayah apakah ia masih kuat untuk menjalani ini. Bahkan dia ingin pergi dari sini tapi tak tahu harus kemana. Lalu sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula gereja, suara aneh yang ada di lorong yang kosong,
Tanpa ragu Bianca menanyakan suara siapa itu, tapi tak ada balasan dari suara itu, dan dengan berhati-hati dia berjalan menuju aula. Saat di depan pintu aula sudah sedikit terbuka. Setelah berpikir beberapa saat lalu ia perlahan masuk. Dengan cahaya bulan yang redup, Bianca melihat sosok dengan berjubah hitam panjang yang sedang berlutut. Seakan sedang berdoa di depan patung bot, Bianca menempel di dekat dinding. Dengan hati-hati dia perlahan mendekati sosok itu sambil menyembunyikan kehadirannya. Tapi tak sengaja dia menginjak pecahan kaca, dan dengan cemas dia langsung bersembunyi. Namun sepertinya pria itu tak menyadari, dan dengan perlahan Bianca mencoba melihat sosok itu lagi di balik bangku, dan pria itu masih berdoa seolah tak terjadi apa-apa. Setelah menenangkan dirinya dia memberanikan diri untuk mendekatinya lagi. Saat sudah dekat, terlihat sosok rambut pirang di dalam jubah hitam yang sudah compang-camping, dengan busur panah yang sangat familiar. Dan dia adalah Toby. Kekhawatiran sedikit berkurang melihat Toby baik-baik saja setelah menghilang, dan Toby minta maaf karena diam-diam datang ke sini, dan dia punya permintaan kecil kepada Bianca. Lalu dia pun berbalik menunjukkan wujudnya, dengan sekujur tubuh yang dialiri listrik berwarna merah darah, dan pemandangan yang sangat familiar bagi Bianca, karena sudah ratusan kali dia melihat tanda-tanda corrupted punishing virus, dan jantungnya pun berdetak kencang saat menyaksikan itu. Tapi bagaimana bisa manusia terinfeksi? Dan Toby tak ingat apa yang terjadi saat dia menghilang. Tapi sesaat dia bilang mereka akan mati. Seperti sesaat hilang kesadaran, namun Toby berusaha menenangkan Bianca dan tak tahu bagaimana menghadapi kondisi ini. Lalu Bianca minta maaf, karena mungkin kamu kesakitan. Mendengar hal itu dia tersenyum lega, dan ingin menghibur Bianca. Namun sepertinya virus berusaha mengambil alih tubuhnya, dan Toby sudah tak kuat lagi menahannya. Toby meminta Bianca untuk menerima busur panah miliknya. Dan menjelaskan saat dia menghilang dia tak ingat apapun, yang dia tahu sekarang tiba-tiba dia ada di sini, mungkin ini sudah takdir Tuhan. Toby mulai menjadi gila, namun Bianca berhasil menahannya dengan sedikit kekerasan. Namun blood yang mengalir terus memulihkan lukanya, bisa disimpulkan bahwa Toby tak mudah untuk mati, dan mereka masih menyalahkan diri sendiri satu sama lain karena hal ini. Padahal dah jelas itu bukan salah mereka berdua. Namun Toby berterima kasih karena Bianca dia tak menyakiti orang lain karena virus itu, dan akhirnya dia bisa lega. Tubuh Toby mulai lemas seakan semua tenaga sudah habis. Ia jatuh di dalam darahnya sendiri, dan menutup matanya secara perlahan di bawah sinar bulan. Bunga lili jatuh dari pelukannya ke tanah yang tercampur dengan cairan merah. Dan kata-kata terakhir Toby terus terngiang di benak Bianca, lalu tubuhnya dingin, seakan mengingatkan dirinya pada kenyataan. Mengapa kalian semua begitu percaya padaku? Ayah, dan kamu, kenapa? Kalian berbicara penebusan dan peringanan, tapi kalian sudah mati. Bagaimana ini bisa menjadi penebusan? Bianca berbicara seperti itu sambil menangis. Lalu lamunan itu seketika terhenti karena teriakan seseorang yang ketakutan. Wanita yang melihat itu bergegas keluar tanpa memberi kesempatan pada Bianca, lalu banyak terdengar suara dari segala arah. Di gereja yang diliputi bayang-bayang malam, yang terdengar hanyalah tangisan, jeritan, dan makian. Di tengah kekacauan itu Bianca berdiri terdiam di depan patung dewa dengan berlumuran darah. Semua tuduhan dengan mudah dilontarkan oleh seluruh orang yang melihat kejadian itu. Beberapa menangis di dekat mayat Toby, dan ada juga yang berusaha untuk tegar. Tapi di tengah semua itu kebencian semua orang tetap tertuju pada Bianca, tanpa mengetahui fakta sebenarnya bahwa dialah yang telah menyelamatkan kota dari amukan virus. Tak puas dengan semua hinaan, semua orang mengambil apapun yang ada di dekat mereka lalu melemparkan pada Bianca hanya untuk memenuhi kepuasan amarah mereka. Masih tak puas dengan itu salah satu dari mereka maju ke depan Bianca lalu menamparnya dengan keras, hingga salah satu orang menghentikannya. Dan akhirnya pun Bianca diusir dari kota ini, bahkan Pastor Leon dengan lantang mengusirnya. Lalu para warga tak segan mendorong Bianca hingga terjatuh dan keluar dari aula. Namun Bianca mengabaikan semua hinaan itu, dan menyatukan kedua tangan di dadanya sambil menatap patung gereja untuk terakhir kali. Lalu ia pun pergi meninggalkan gereja dan menghilang bersama gelap malam. Kota 173, pusat kota, pukul 8.30 pagi. Para warga merasa lega karena kepergian Bianca, bahkan salah satu dari mereka bilang Pastor Leon terlalu penyayang membiarkannya pergi, harusnya dia dieksekusi saat itu juga. Setelah 3 orang itu pergi, Bianca muncul dari bayang-bayang dengan baju compang-camping. Dengan lemah berjalan melewati jalan utama, saat terdengar suara orang dia berusaha menghindarinya dan sembunyi di dalam gang. Saat orang-orang itu lewat, dia menghela nafas dan bersandar di dinding.
sambil berkata apakah aku melakukan hal yang benar? Lalu ada suara mengatakan kasihan sekali. Bianca dengan hati-hati mencari sumber suara itu, dan orang itu menampakkan wujudnya sambil memperkenalkan diri. Dia adalah Wen, ketua dari Daedalus. Lalu Wen mengulurkan tangannya pada Bianca, dan memberitahu dia hanyalah seorang pembisnis. Tapi Bianca tak menurunkan kewaspadaannya. Namun itu tak membuat Wen tersinggung, justru sebaliknya. Dia tersenyum lalu berbalik menatap gereja dari kejauhan, dan berkata betapa bodohnya mereka tak memahami orang suci, mengkhianati orang suci, membunuh orang suci, tapi orang suci tetap mencintai manusia. Ternyata Daedalus adalah organisasi yang melindungi kota dari punishing virus, termasuk dataran salju dan Kuzat. Semua orang yang terjangkit akan mereka eksekusi, dan Wen mengetahui semua aktivitas semua orang yang berada dalam jangkauannya termasuk Bianca, dan dia justru memuji apa yang Bianca lakukan. Tujuan mereka adalah menyelamatkan dunia, membunuh manusia yang terjangkit adalah keputusan yang benar. Lalu Wen mengulurkan tangan kanannya sekali lagi kepada Bianca. Ia akan memberi Bianca kekuatan untuk menyelamatkan dunia ini yang diambang kehancuran. Kota 173, kantor Daedalus, pukul 5.47 sore. Di sini Bianca langsung uji coba dengan frame barunya yaitu Veritas. Ternyata frame ini dia dapatkan dari Daedalus saat merekrutnya. Dan Wen mengajarkan etika disiplin pada Bianca saat mengenakan frame itu, karena itu akan penting dalam peperangan, nanti pun kau akan memahaminya. Dan itu saja untuk hari ini. Bianca berterima kasih pada Pak Wen dan meninggalkan ruangan, berharap dapat bertemu lagi esok hari. Kota 171, Praha Estate, pukul 11.50 malam. Kerumunan besar sedang berkumpul di aula estate, sambil menikmati anggur dan musik santai. Bianca berdiri sendirian di dekat jendela Prancis sambil memegang segelas anggur dan memandangi pemandangan dari kejauhan. Tuan Bale menghampiri dan menyapanya. Lalu Bianca memberi hormat pada Pak Bale. Cukup terkejut karena Bianca mengetahui namanya. Bianca cukup senang dapat bicara dengan Pak Bale yang terkenal di kota ini dari Biro Electric City. Pak Bale mencoba mengajak mengobrol Bianca, dengan memanggil pelayan mekanik untuk mengisi kembali gelas Bianca yang kosong, berusaha mendapatkan perhatian lebih dari Bianca tapi sepertinya tak berhasil dan ia sedikit kesal dalam hatinya. Lalu tiba-tiba ada panggilan masuk tak dikenal dan memotong pembicaraan mereka. Dengan kesal Pak Bale pun pergi untuk mengangkat telepon itu. Lalu Bianca pun membungkuk memberi hormat setelah dia pergi. Kota 171, atap Praha Estate, pukul 11.57 malam. Bianca meninggalkan aula besar dan menuju ke atap. Sesampainya di atap dia langsung membuka alat komunikasi kecil dan melacak penelpon tak dikenal itu. Lalu Bianca memulai proses peretasan data Pak Bale dan juga jaringan data kota 171. Lalu Bianca mengeluarkan sebuah perangkat kecil dan dengan satset-satset mengetik layarnya. Data hacking berhasil. Begitu Bianca bilang selesai, area sekitar menara lonceng Praha tiba-tiba meredup. Bianca berjalan ke tepi atap dan membuka kotak persenjataannya. Busur dan anak panah dikeluarkan. Lalu Bianca memusatkan perhatian pada area gelap gulita. Di hadapannya ada seorang prajurit konstruk yang berkeliling di area alun-alun menara jam. Orang-orang masih terlihat kebingungan dengan pemadaman listrik itu. Lalu konstruk yang diamati Bianca mengeluarkan cahaya listrik merah. Dan konstruk itu menarik pistol dari pinggangnya dan ingin menembaki warga sipil yang tak bersalah. Namun sebelum konstruk itu menarik pelatuknya, sebuah anak panah dari tempat yang jauh telah menembus ke punggungnya. Tak lama menara jam berbunyi pas di jam 12 malam. Seperti mengiringi kematian dari konstruk tersebut, dan misi berhasil. Lalu Bianca menaruh kembali busur panahnya. Pak Wen menghubungi dan memuji Bianca yang semakin stabil dalam misi akhir-akhir ini. Mereka pun berbincang hingga unit penjemputan Daedalus datang. Lalu Bianca masuk ke pesawat untuk ke lokasi misi selanjutnya. Kota 178, Pelabuhan Tepi Laut, pukul 4.35 sore. Sedang terjadi peperangan di area ini. Ada 3 prajurit di sini yang sedang berperang. Lalu satu kawan mereka terkena ledakan dan mati. Mereka berharap ada backup yang datang karena sudah tak bisa berbuat banyak. Tapi saat dilihat di udara hanya ada satu pesawat yang datang. Dan pesawat transport itu melaju melewati para prajurit dan masuk ke benteng corrupted itu. Tak lama pintu benteng terbuka diiringi dengan sinar laser ke arah benteng. Namun yang keluar dari pintu itu adalah Bianca, berjalan dengan perlahan dari benteng itu, menandakan dia telah membereskan musuh yang ada di dalam benteng.
lalu para petugas menghampiri Bianca, dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Petugas pembersih pun mengurus sisanya, sementara Bianca menatap ke arah dua tentara yang tadi bertengkar saat awal skene ini, dan menghampirinya sambil minta maaf karena sedikit terlambat untuk menyelamatkan rekan mereka. Tapi mereka justru bersyukur karena Bianca datang mereka berdua bisa selamat. Dan salah satu prajurit bilang mereka mungkin bisa menanganinya dengan baik kalau bukan karena barang dagangan itu. Namun prajurit itu tak bermaksud untuk menarik perhatian yang lain dengan omongannya. Tapi untuk Bianca malah sebaliknya. Tapi Bianca masih tak bisa memahami apa yang dia maksud. Lalu terdengar suara tongkat jatuh dari belakang mereka bertiga. Ternyata itu dari Pak Wen, dan tak ada satupun yang menyadari kehadiran Pak Wen, dan semua langsung memberi hormat pada Pak Wen dan berpencar melanjutkan tugas mereka masing-masing. Sok sibuk di depan atasan, Bianca berjalan menuju pesawat, tapi dia seperti akan terjatuh, dan menyadari bahwa frame Veritas tak bisa dipakai dengan kekuatan penuh, atau gampang overheat. Menyadari hal itu Bianca memutuskan untuk beristirahat dan mencoba menyesuaikan kembali framenya di bawah reruntuhan. Saat dia istirahat terdengar suara langkah yang tergesa-gesa, dan Bianca mencoba melihat dengan diam-diam. Ada dua orang membawa sesuatu benda besar mencurigakan, sambil diikuti Pak Wen dari belakang, menuju ke ujung pelabuhan seperti tak ingin orang lain tahu dengan apa yang mereka bawa. Bahkan Pak Wen menyuruh mereka untuk jangan bicara soal ini, terutama pada dia, mungkin Bianca yang dimaksud. Lalu saat Bianca melihat lebih teliti ada sebuah dogtag milik tentara sekutu di benda besar yang mereka bawa. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Kota 173, perimeter penyimpanan produk keamanan Daedalus, pukul 3.10 pagi. Ada dua orang yang menjaga tempat ini, dan sepertinya tempat ini cukup rahasia, dan salah satu dari mereka mengajak untuk minum, dan pos penjagaan pun mereka tinggalkan. Tak lama ada sosok mendekati pintu ruang sambil mengeluarkan perangkat kecil dan berusaha membuka sistem pintu itu dan berhasil. Lalu ia pun masuk ke dalam, saat masuk ruang penyimpanan itu menyala, dan mengungkapkan sosok penyusup itu, dan dialah Bianca. Tak lama Pak Wen menghubunginya dan bilang ini bukanlah tempat yang harus kamu datangi. Kota 173, bagian dalam ruang penyimpanan keamanan Daedalus, pukul 3.16 pagi. Saat lampu menyala terlihat semua barang dagangan, ternyata apa yang disimpan di sini adalah deretan tubuh konstruk, dan mereka semua termasuk dari daftar orang yang hilang, bahkan Bianca mengenal beberapa dari mereka. Ternyata selama ini Daedalus mengambil tubuh manusia dan konstruk yang mereka kalahkan untuk dimodifikasi dan diperjualbelikan, dan sebagian besar mereka gunakan untuk kekuatan. Menggunakan para konstruk dan manusia yang sudah terinfeksi dan dimodifikasi, Wen menganggap mereka semua hanya untuk senjata, mereka bukan manusia lagi setelah dimodifikasi, dan mereka adalah produk yang akan digunakan sesuai kehendak manusia, tanpa terkecuali frame Veritas Bianca yang juga hasil modifikasi dari tubuh manusia. Dan Veritas adalah ciptaan terbaiknya, hanya saja Wen tak berhasil untuk menghapus kesadaran Bianca karena keyakinannya. Tapi frame Bianca itu ternyata memiliki masa pakai yang terbatas, itu sebabnya kenapa Bianca mudah sekali lelah. Dan sekarang Wen akan mencoba untuk membersihkan kesadaran Bianca seutuhnya. Bianca mulai memberikan perlawanan, Bianca menembak pusat listrik gudang dan mematikan seluruh lampu di sini. Tapi sistem komunikasi masih aktif, dan Wen berusaha menunjukkan pada Bianca dari mana dia berasal. Seluruh lampu berubah menjadi warna merah darah, Wen mengaktifkan seluruh konstruk untuk menyerang Bianca. Lagi dan lagi, Bianca harus mengalahkan mereka lagi, entah sekuat apa hati Bianca saya juga gak paham, membunuh orang-orang yang dia kenal berulang kali seperti ini pasti sangat menguras mentalnya. Kota 173, kantor Daedalus, pukul 4.44 pagi. Bianca datang pada Wen, dan membuktikan dirinya datang sebagai manusia, dan bukan senjata, lalu Wen berjalan ke arah jendela dan mengatakan bahwa Bianca telah dewasa. Wen berjalan perlahan sambil menatap Bianca, lalu Wen menodongkan pistolnya ke arah Bianca. Namun dengan sigap Bianca menendang kursi ke arah wajah Wen, untuk menutupi penglihatannya, dan saat Wen menghindar dengan cepat Bianca menusukkan anak panah ke dadanya, dan Wen tersungkur mundur. Tak kuat dengan badan yang mulai lemas Wen mengambil kursi, duduk dengan kedua tangan yang memegang tongkat untuk menahan badannya. Sambil berkata, senjata terindahku, puaskah kau dengan ending yang kau pilih ini? Selesai mengatakan itu dia menghembuskan nafas terakhir. Kota 173, bagian atap kantor Daedalus, pukul 4.55 pagi. Di tengah malam,
Bianca berdiri di atas gedung Daedalus, langit mulai turun hujan seolah merasakan kesedihan Bianca, menandakan bahwa ini sudah berakhir. Bianca melihat cahaya putih, tapi dia tak peduli. Dengan perlahan dia tertidur karena kelelahan. Ternyata cahaya putih itu berasal dari Star of Life. Dan akhirnya Bianca pun diselamatkan oleh salah satu regu dari Babilonia. Dan dengan begitu interlude Veritas berakhir, sangat ironi hidup yang Bianca jalani. Banyak yang saya ingin simpulkan dalam story Veritas ini. Cuma video juga akan terlalu lama jika saya melakukannya. Jadi ayo kita lanjut masuk ke interlude Silver Fang. Bentar guys, ternyata durasi udah 20 menit. Jadi kita pisah aja interlude dengan Silver Fang-nya. Mau gak mau? Jadi stay tune ya guys.